Fenomena judi online kembali mencuat usai kasus pembakaran suami oleh Polwan. Pemerintah pun turun tangan dan untuk membahas apakah pembentukan Satgas dapat benar-benar memberantas judi online di Indonesia. Kita telah terhubung dengan Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana dan nanti juga akan bergabung Devi Rahmawati, pengamat sosial. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mbak, salam Baik. sehat. Salam sehat. Pak Heri, pemerintah baru saja membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Menurut Anda, akan seberapa efektif pembentukan Satgas ini untuk memberantas judi online di Indonesia? Yang pertama-tama pastinya kita apresiasi ya langkah maju dari pemerintah dengan kemudian menyatakan bahwa pemerintah concern terhadap isu ini. Karena isu ini benar-benar langsung berdampak kepada masyarakat ya. Terutama kalau kita lihat sekarang banyak sekali kasus-kasus yang mengakibatkan kematian yang bermula dari judi online gitu ya. Termasuk yang tadi Mbak Stevi sampaikan di awal prolog dari diskusi kita adalah seorang polwan yang melakukan tindakan pembunuhan kepada suaminya sendiri. Ada dugaan isunya adalah berkaitan dengan judi online. Maka ini tentu jadi langkah apresiasi kita kepada pemerintah untuk concern terhadap isu itu. Tapi untuk menjawab pertanyaan seberapa efektif, tentu tidak bisa saat ini kita jawab ya Mbak. Karena tentu kita harus melihat komitmen tadi dengan konsistensi dari pemberantasannya seperti apa. Karena kerja ini bukan kerja one man show, tidak bisa kerja satu lini saja. Harus ada kerjasama yang apik dari masing-masing lembaga. Apakah tadi bahkan disampaikan oleh Pak Ketua ya, Pak Menteri juga yang ditunjuk oleh Pak Jokowi, Hadi Mulyo, bahwa dalam konteks ini kerjanya melibatkan teman-teman dari kepolisian, bahkan dari TNI. Bahkan kalau perlu kita tambahkan ada mungkin dari Bank Indonesia, ada dari PPATK, ada dari Kemenkominfo, dan ini pasti adalah lintas instansi. Maka kerja-kerja semacam ini tentunya butuh koordinasi yang baik, yang apik, sehingga kemudian target-target sasarannya tadi bisa tercapai. Realisasinya adalah mungkin tidak menolkannya. Saya nggak yakin juga, bukan berarti saya meruntuhkan semangat dari Pak Jokowi untuk memberantas kasus ini. Tapi dimanapun tindak pidana ataupun kejahatan nggak mungkin dienolkan. Tapi yang pasti akan diminimalisir. Karena kejahatan judi online ini kan dia menggunakan misalnya IP address ya. Apalagi kalau misalnya pelaku kejahatannya tidak berada di wilayah yurisdiksi Indonesia, tapi berada di luar negeri. Maka kerja yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang dibentuk oleh ya adalah Satgas misalnya, itu jadi kerja yang berkaitan dengan G2G nantinya, government to government. Maka ada problematika sendiri, ada tantangan sendiri yang kemudian harus disiapkan guna mencapai tujuan yaitu memberantas judi online tadi di wilayah hukum negara Indonesia. Begitu kira-kira. Baik, Pak Heri, kalau memang koordinasi lintas sektor ini dibutuhkan untuk memberantas judi online dan kita harapkan dengan adanya Satgas ini, koordinasi tersebut bisa terwujud. Pertanyaan selanjutnya, mengapa baru sekarang? Apakah artinya selama ini pemerintah belum memiliki komitmen yang cukup serius untuk memberantas judi online? Yang pasti Pak Jokowi paling tahu jawaban itu ya Mbak. Tapi kalau kita coba mereka-reka, saya rasa memang biasanya ada satu kebijakan pidana itu tidak jauh dari apa yang sedang terjadi trennya di masyarakat. Sebenarnya ini juga yang menjadi kekhawatiran kita bahwa ada adagium hukum itu had recht in after the faded an, bahwa hukum itu selalu tertinggal dari peristiwa konkretnya. Maka ini yang terjadi bahwa memang dalam konteks hukum itu diaplikasikan dalam masyarakat, maka seringkali hukum itu tertinggal pengaturannya. Terjadi dulu tindak pidananya, terjadi dulu suatu perbuatannya, baru kemudian kadang ada sesuatu yang difikirkan belakangan untuk bagaimana mereduce hasil dari dampak kejahatan tadi. Nah ini tapi tentunya bukan kita katakan bahwa ini telat sekali ya, tapi memang ada hal yang perlu dipercepat dari ketertinggalan yang muncul kemarin itu. Tapi dalam hal ini adalah menurut saya efisiensi dan efektivitas itu dapat dilakukan dengan misalnya koordinasi yang lebih simple gitu ya, dibuat tidak birokrasi yang berbelit-belit. Karena jangan-jangan selama ini ada tindak pidana yang sebenarnya bisa segera diselesaikan, tapi karena jalur birokrasi untuk koordinasinya sangat luar biasa panjang, akhirnya kejahatannya seakan-akan berjalan terlebih dahulu. Kemudian penegakan hukumnya berjalan di belakangnya. Padahal mungkin sejatinya tidak demikian. Tapi decision maker dalam hal ini
menurut saya juga jadi penting untuk kita perhatikan siapa yang kemudian diberikan oleh Pak Presiden untuk tampuk kepemimpinan mengambil keputusan tadi. Nah, jangan sampai keputusan tadi terlalu lama, kemudian berbelit-belit, panjang kali lebar, sehingga akhirnya tindak pidana ini bisa menyembunyikan diri, ya, pelaku kejahatannya bisa menghindar dari jeratan hukum. Kira-kira demikian, Mbak. Pak Heri, kalau dari sisi penegakannya, sebenarnya aparat penegak hukum kita ini sudah punya alat yang cukup kuat belum sih? Apakah undang-undang kita ini sudah memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk bisa menindak tegas para pelaku judi online ini? Kalau kita secara konvensional pendekatan undang-undang, KUHP ada diatur 303 tentang judi itu sendiri ya. Tapi kalau judi online kalau nggak salah saya di 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan ini sebenarnya sudah bisa dimaksimalkan. Tapi bagaimanapun pasti kejahatan punya modus operandi tersendiri. Maka aparat penegak hukum tidak boleh kalah langkah ya, atau salah langkah bahkan dalam melakukan tindakan-tindakan yang kita tadi kan bahkan dibagi. Kalau saya lihat ya Pak Menteri mengatakan ada preventif, ada represifnya. Maka tentunya yang baik adalah sebenarnya ketika tindakan prevensi itu juga dimaksimalkan. Bukan hanya seperti pemadam kebakaran. Misalnya ada kasus Polwan yang membakar suaminya yang diduga berkaitan dengan motif adanya judi online yang dilakukan oleh sang suami. Itu menurut saya juga jadi kurang punya memiliki nilai yang baik bagi penegakan hukum, karena itu seakan-akan ketika ada perkara baru kemudian kita fokus. Nah, maka regulasi aturan itu memang harus diatur secara lebih rigid nantinya. Mungkin saat ini masih cukup, tapi ke depan mungkin ditambah, karena ada kejahatan yang namanya artificial intelligence. Dalam perkembangan teknologi informasi, apalagi ini bicara tentang online, maka mereka selalu bermetamorfosa, Mbak, bahwa mereka bercoba untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tadi menyembunyikan tindak pidana sehingga mereka lepas dari jeratan hukum. Maka tindakan-tindakan semacam ini harus dilakukan secara dini deteksi dini oleh aparat penegak hukum, menggunakan misalnya orang-orang terkenal untuk menyebarkan berita informasi berkaitan dengan judi online, atau platform-platform yang kemudian ditempel juga IP address-nya dengan hal-hal yang bersifat judi online. Ini kan jadi kerja keras Kemenkominfo misalnya untuk men-take down hal-hal yang ada bersifat atau berkaitan dengan judi online itu sendiri. Dan saya lihat dalam perkembangan dari 2018 periode sampai 2023 misalnya udah ratusan ribu bahkan mungkin jutaan yang sudah di take down. Tapi kan ini sekali lagi bukan berarti ketika di take down selesai. Mereka tinggal ganti IP address yang mungkin mirip saja, itu kadang bisa tidak terdeteksi. Nah, ini jadi perlu concern penuh terhadap penanganan penegakan hukum yang berkaitan dengan judi online. Baik, Pak Heri, bahwa kemudian disebutkan banyak server judi online yang berada di luar negeri, sejauh mana kemudian kewenangan aparat penegak hukum kita bisa menangani hal tersebut? Nah, tentu kalau hanya bicara tentang SDM, rasa-rasanya untuk berkaitan dengan online ini kita nggak bisa hanya menyandarkan pada poin itu saja ya. Maka perlu ada sarana prasarana pendukung, terutama adalah komitmen dan konsistensi pemerintah tadi untuk membangun kerjasama dengan negara-negara yang kemudian bertalian dengan dugaan adanya tindak pidana judi online yang sedang dilakukan proses penegakan hukumnya oleh aparat negara di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya rasa membangun komunikasi dengan membuat perjanjian kerjasama ini menjadi penting dan tidak terbantahkan lagi, karena ini berkaitan dengan katakanlah borderless ya. Jadi kejahatan ini sudah nggak mengenal batas wilayah hukum, Mas Devi. Jadi bisa saja kejahatan dilakukan di tempat A, orang yang menggunakannya B, yang dirugikan di tempat C, ini bahkan mungkin bisa terjadi. Kira-kira itu simulasi melihat komplikasinya penanganan judi online ini kalau kita melakukannya dengan treatment yang biasa-biasa saja begitu. Artinya sarana aparat penegak hukum kita, kewenangan aparat hukum kita memang terbatas begitu ya untuk memberantas judi online di luar negeri. Harus ada kerjasama dengan negara-negara luar tentunya, Pak Heri. Iya, karena kalaulah negara Indonesia kekeh untuk menegakkan aturan hukumnya, tapi kemudian di negara lain terkesan menyembunyikan misalnya, atau tidak berkenan untuk tidak membuka pintu kepada aparat penegak hukum kita untuk melakukan proses penegakan hukum, ini kan jadi persoalan, Pak. Ini hal-hal yang menjadi tidak bisa dieksekusi nanti di ranah praktiknya. Maka perlu kita sampaikan kepada pemerintah juga, penyidik mungkin akan bisa bertindak maksimal kalau seandainya upaya yang mereka lakukan juga didorong dengan komitmen yang tinggi tadi ya, dan konsistensi dalam pemberantasan tindak pidana judi online tadi. Gitu.
Baik, sebelum melanjutkan diskusi kita, Pak Heri dan juga pemirsa, kita simak terlebih dahulu pernyataan Presiden Joko Widodo yang juga menaruh perhatian khusus atas judi online di Indonesia. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung, atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan. Ya, pesan Presiden Joko Widodo ini sepertinya lebih ditujukan kepada masyarakat ya untuk tidak berjudi, untuk tidak terlibat dalam judi online. Seperti yang Anda sampaikan tadi Pak Heri, bahwa jangan hanya dari segi penindakannya, juga dari segi pencegahannya pun sosialisasi kepada masyarakatnya harus digencarkan. Tapi kalau dari sisi tindak pidananya Pak Heri, sebenarnya tepatkah kemudian mereka yang melakukan judi online ini disebut sebagai korban, atau apakah perlu kemudian mereka ini juga dijerat tindak pidana begitu para pelaku judi online-nya? Bukan hanya bandarnya saja begitu Pak Heri? Iya, memang ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kalau dari sisi masyarakat, saya menjawabnya memang harus hati-hati menggunakan instrumen hukum pidana ya. Bahwa tidak selamanya memang instrumen hukum pidana itu didorong menjadi primum remedium. Tapi kadang dia bisa bersifat ultimum remedium atau last resort atau upaya terakhir saja. Nah, tinggal kita melihat dalam konteks tadi mana yang dibutuhkan. Dalam hal ini memang yang paling penting adalah melakukan perang terbuka terhadap pelaku tindak pidana judi online tanpa memandang skala prioritas tadi ya. Tapi memang ke depan harus ada target-target khusus, misalnya bandarnya kah, ya seperti tindak pidana narkoba kan. Ini kan sistemnya adalah supply and demand seperti di ekonomi, prinsip atau teori ekonomi yang ada yang biasa kita kenal. Ya nggak mungkin ada kemudian tindakan tersebut kalau nggak ada yang menawarkan. Nah ini yang perlu sehingga jadi fokus utamanya adalah bicara tentang menekan hal itu. Fokus antara lainnya adalah kemudian menegakkan hukum dengan cara represif bahwa mereka yang terlibat dalam judi online tanpa terkecuali kemudian diproses secara hukum. Nah ini kan harus menjadi target-target khusus yang mungkin dibebankan oleh satuan tugas yang sudah dibentuk oleh Pak Jokowi tadi kan. Mereka harus melihat dari tatanan mana bergerak, jangan sampai tadi kerasnya, tajamnya hanya kepada pelaku yang misalnya ya katakanlah judi online-nya juga nggak gede-gede banget gitu. Bukan berarti kita mengatakan kalau besar saja yang ditindak. Nah ini juga nanti jadi salah perspektif nih. Tapi dalam konteks tadi akan menimbulkan dampak hukum yang luar biasa kalau seandainya pedang untuk penegakan hukum itu tajam dulu ke atasnya. Nah itu dulu yang diberesin. Dan fokus itu yang kemudian dimaksimalkan dalam adanya katakanlah apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu fokusnya ditempatkan di sana dahulu gitu ya. Kemudian baru sambil berjalan ya mungkin secara paralel ya tadi saya katakan pelaku-pelaku tindak pidana judi online ini juga perlu diberikan efek jerahnya karena tentunya untuk menjaga tertib hukum ya, karena tugasnya tujuan hukum pidana sejatinya adalah membuat tertib hukum dalam masyarakat. Baik. Gitu Mbak. Baik, ada begitu banyak dimensi dalam upaya pemberantasan judi online ya. Ada upaya pencegahannya, penindakannya, ada koordinasi lintas lembaga hingga koordinasi lintas negara juga. Kita nantikan kinerja dari Satgas Pemberantasan Judi Online yang baru dibentuk. Terima kasih Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.